90% bisnis baru di Indonesia itu pasti gagal. Jadi buat yang baru mau mulai bisnis ini, sebelum keblondro bahasa Jawanya ya, dengerin ini dulu. Jadi buat ini tuh sebenarnya podcast yang kita buat untuk yang mau mulai bisnis atau untuk orang-orang yang tiap bikin bisnis tuh gagal mulu. Nah, kamu tuh harus paham fundamentalnya dulu nih sebelum mau mulai bisnis. Iya, soalnya kebanyakan orang yang mau mulai bisnis, aku lihat dari sekitaran aku aja ya, itu fokusnya salah, bukan ke fundamentalnya. Iya, benar banget itu. Paling sering tuh orang pasti dia ngerasa masakannya enak, terus dia jual, terus dia fokusnya tuh sama lokasi, cari tempat, terus fokus sama packaging, yang kayak gitu-gitu. Jadi banyak kan berpikir gini ya, kalau tempatnya strategis pasti laku. Ya. Kalau makanannya enak, tempatnya strategis, apalagi alasan nggak laku. Iya. Ya kan? Merasa pasti laku. Iya. Terus habis itu ini ada lagi nih, berpikir kayak looknya tuh harus keren. Jadi dekorasinya bagus nih, ya kan? Betul. Dibuat lucu banget gitu. Betul. Logonya cantik banget. Iya. Terus ada yang ngotot juga, packaging itu penting sekali. Iya, betul. Karena habis ngobrol nih kemarin sama orang kucing. Orang yang mau punya bisnis, habis itu coba. Sebenarnya dia tidak hire aku untuk konsultasi private, tapi cuma ngobrol-ngobrol lah, ya kan, ngobrol-ngobrol. Dia pengen tahu insight-nya aku, tapi di situ dia ngotot. Packaging itu kan bukannya penting sekali ya gitu. So aku bilang bukannya tidak penting, itu bagian dari branding yang kita bahas. Cuman aku bilang, tapi packaging itu sesuai nggak sama brand identity kamu? Iya, sesuai. Langsung ke brand identity loh ini. Nah itu kita bahas. Nanti kita bahas ya. Cuman intinya dia itu ngotot packaging. Packaging is number one. Yes, Menurut dia kalau packaging bagus pasti laku. Ya, pasti laris. Betul. Padahal banyak banget di sekitar kita teman-teman yang bikin bisnis itu kejebak gara-gara itu. Ya. Akhirnya bisnisnya cuman berapa bulan doang, mending berapa bulan. Ada yang lebih pendek lah. Itu tutup. Iya, udah gitu packaging yang dia buat itu numpuk dah di rumah. Iya. Kalau kamu jalan ya ke Pantai Kuta, daerah Pantai Kuta tuh ya, itu kan banyak banget tenan-tenan tuh. Iya. Itu kalau kamu bulan ini jalan, bulan depan kamu jalan itu udah berubah semua, ganti semua. Iya, benar. Padahal kan di awal makanya itu mulai pakai modal gitu loh. Iya, dan tempatnya lucu-lucu banget. Iya, benar. Nah, gitu. Tempatnya lucu-lucu banget. Udah dicat, dekorasi lucu-lucu banget. Kalau lewat tuh sangat menarik, tapi setiap bulan itu selalu ganti. Jadi yang tutup tuh lebih banyak daripada yang bertahan. Gak bisa ya. Itu memang benar tuh. Karena emang 90% bisnis gagal. That's why kita mau ngasih tahu ke kalian, sebenarnya kalian itu apa sih yang harus kalian fokusin dulu. Benar. Bukan itu, tapi kita akan belajar fundamentalnya dulu di podcast kita kali ini. Oke, jadi gini, yang pertama harus kalian lakuin ya, yang harus dirancang sebelum kita ngomongin jualan ini, jualan itu, ya kan, dekorasinya, itu adalah marketnya dulu. Iya, siapa yang mau beli? Jadi nggak bisa ya semata-mata, aku tuh jago loh masak. Kan paling sering itu ya. Iya. Kamu masaknya enak loh. Buka deh, jualan deh, bikin bisnis deh, iya kan? Jadi nggak bisa ya kayak gitu ya. Bukan, jadi jangan fokus ke produknya dulu. Zaman sekarang udah beda loh. Iya, benar. Kalau zaman dulu ya jarang kan orang berbisnis, kan jumlahnya juga lebih sedikit dibandingin sekarang. Betul. Kayak di satu kota orang yang buka tempat makan tuh ya ampun mungkin bisa dihitung pakai jari. Iya, benar. Sekarang ya ampun yang buka tempat makan keluar gang berjejer. Iya, benar. Tuh di depan gang ini. Tempat makan udah berapa banyak tuh? Sate aja udah dihitung bisa lebih dari 5. Iya, dalam satu lokasi sate itu ada 6, 7. Beda-beda semua kan ordernya. Nah, kita harus pikirin marketnya itu siapa, mau jual ke siapa. Iya, benar. Bayangkan dirancang orang-orang yang nanti kira-kira akan membeli produkku tuh orang yang seperti apa. Iya. Jadi jangan FOMO ngelihat satu bisnis tuh laris, ikut-ikutan. Biasanya gitu, dipikir rame kayak apa dulu ya, apa es kepal Milo lah yang paling enak. Es kepal Milo contohnya ya, terus semua orang buka kan, karena waktu itu ngeliat satu tenan rame, semua orang buka, habis tutup berjamaah. Karena mereka nggak tahu ini marketnya siapa. Iya, cuman pokoknya buka aja pasti rame. Iya, ya cuman sesaat, kita masa bisnis maunya cuman bentar doang. Iya, jadi nggak bisa sustainable, nggak bisa jangka panjang. Betul. Itu kan cuman musiman. Kita nggak tahu marketnya siapa, tapi cuman fokus sama produknya. Jadi sebelum ciptain produk, kalau kamu belum ada produk nih, sebenarnya lebih enak. Karena kamu bisa cari marketnya dulu. Iya, cari marketnya dulu, benar lebih enak tuh. Betul. Dan zaman sekarang kan udah digital nih. Digital ekonomi juga kita sekarang. Iya. Betul. Jelasin dulu dong digital ekonomi. Ya, digital ekonomi itu sekarang adalah di mana kita tuh perputaran bisnis, perputaran pembelanjaan orang itu berada di dunia digital sangat besar. Iya, itu benar sih. Jadi kalau kamu nggak ada digital ya
bye-bye. Ya benar. Kita kan susah untuk datangin pelanggan, untuk dapetin penjualan. Betul. Balik lagi ke tadi ya, kamu tadi bilang ya bahwa yang namanya market itu kita kalau nggak punya produk lebih enak. Iya. Karena kita bisa bener kan? Iya, bener. Jadi katanya sih sekarang gitu. Itu kalau kita bikin produk dulu baru kita cari pelanggan itu old mindset. Ya. Tapi new mindsetnya adalah kita itu cari dulu marketnya, terus kita lihat kebutuhan marketnya apa, baru kita ciptain produknya. Itu dijamin pasti laris karena kebutuhan dari market. Betul, jadi produknya benar-benar fit ya. Nah, produk market fit. Itu yang harusnya mereka pikirin dulu, marketnya dulu siapa. Yang kalian pikirin tuh pertama harusnya itu. Dan beruntung kalian kalau belum nyiptain produk. Malahan. Jadi kalian bisa bikin marketnya dulu. Iya benar. Bisa research market dulu. Oh kebutuhan marketnya tuh ini nih. Iya sekarang tuh market tuh lagi butuh apa sih? Lagi jenuh akan apa dan butuh solusi apa sih? Ya masalahnya apa gitu kan. Baru kamu bikin produknya. Benar. Baru di provide. Betul. Jadi jangan sampai bikin produknya udah kualitasnya 5 star, ada yang beli sedikit. Iya. Ya kan. Nah itu tadi kita ngomongin sales. Ya berarti kita ngomongin sales ya. Jadi yang pertama adalah pikirkan salesnya mau jual ke siapa. Marketnya itu orang-orang yang seperti apa. Siapa? Detail nih, harus detail ya. Iya harus detail. Nah, setelah kita tahu ini ya orang-orangnya itu seperti apa, target marketnya seperti apa. Pertanyaan kedua adalah gimana sih cara mendatangkan mereka ke bisnis kita? Gimana cara datengin pelanggan lah? Ya, gimana kan kalau udah di digital kan ngomongnya traffic nih. Ya. Gimana cara datengin traffic? Ya satu-satunya jalan yang paling low modalnya itu adalah lewat dunia digital, lewat sosial media. Ya, apalagi untuk bisnis yang baru ya. Terutama itu bisnis-bisnis baru, daripada kalian resiko dengan ngeluarin modal gede dan segala macam, mendingan bikin dulu akun. Mau bisnisnya offline sekalipun, maksudnya pelanggan datangnya tuh harus ke toko kalian gitu ya. Itu nggak masalah. Iya kayak tempat makan. Tetap aja bikin dulu akunnya, bangun dulu di situ brandingnya. Jadi ke branding lagi ya. Iya nanti kita bahas. Bangun di situ, baru kamu bisa datengin market tuh dari sosial media. Itu yang paling murah. Jadi sosial media marketing itu adalah the cheapest and effective way. Efisien, efektif, murah, pokoknya oke lah. Untuk datengin pelanggan. Zaman sekarang emang di tempatnya. Apalagi kan bisnis baru nih, orang nggak tahu nama brandnya kita, orang nggak tahu sama produk kita. Dan semua calon pelanggan kita tuh adanya di sosial media sekarang. Benar. Sekarang kita kok nyari apa-apa, itu pasti kalau nggak TikTok ya sekarang ya, mendului si Google ya. Kita nyari di TikTok. Habis itu kita cari lagi di YouTube, habis itu kita cari di Google. Iya biasanya gitu. Iya kan behavior. Kalau kita cari Instagram sih. Iya nyari di Instagram. Gak tau kenapa tapi Instagram itu memang paling kayak terpercaya ya. Iya. Kalau buat aku ya. Maksudnya cari tempat makan. So mau cek menunya apa aja, harganya berapa. Ya, benar. Lokasinya di mana? Biasanya aku lebih nyari ke IG sih. Iya benar. Gak tau mungkin karena generasiku ya. Mungkin aku milenial lebih suka main Instagram. Iya benar-benar. Tapi juga di kalau aku itu sering banget nyari itu kayak rekomendasi tempat makan di Bali gitu misalnya. Itu dititik dulu. Begitu dapat namanya, kamu lari ke Instagram kan? Iya dong. Nah itu jadi flow, itu flow untuk datengin market. Nih kalian dari behavior kita tuh kalian bisa belajar tuh. Iya benar. Pertama ya di TikTok, abis itu ke Instagram untuk mencari profilnya yang jelas. Iya, abis itu baru bisa ke Google. Iya. Kadang aku nggak ke Google sih, Instagram udah cukup, aku langsung eksekusi berangkat. Kita lihat langsung di situ menunya apa, ya kan. Jadi semua kalau di sosmed tuh enaknya tuh marketing dan sales itu bisa kita digitalisasi. Iya benar. Iya kan. Benar. Kita bisa taruh link di bio, link in bio, kayak gitu-gitu lah ya. Kita taruh informasi gathering di situ. Dari kayak mungkin ada diskon, ada voucher, ada apa. Dan orang itu udah jadi kayak apa ya? Ngelihat produknya dulu, ngelihat tempatnya dulu. Udah kesenang deh mau ke sana. Gitu. Jadi kalian tuh harus bisa bikin konten. Iya gitu. Konten marketing. Iya kan. Nah, sekarang kita mau datengin marketing lewat sosial media. Iya benar. Sarana satu-satunya itu lewat konten. Iya. Kalau cuma bikin akun terus dibiarin ya nggak bisa. Iya dan di awal tuh juga jangan langsung nge-ads. Jangan. Kalau kalian belum punya basic apapun, nggak punya pengalaman, jangan nge-ads dulu. Belajar bikin konten dulu. Lewat konten organik yang gratis itu, belajar untuk bikin konten yang disukain sama audiens kalian dulu. Betul. Lewat yang free, jadi jangan ngiklan. Ads atau ngiklan ya itu tadi ya kalau teman-teman nggak tahu apa itu ads. mungkin dia nggak tahu. Iya betul. Jangan ngiklan dulu, langsung aja fokus aja yang organik dulu. Jadi benar-benar apa ya, memanfaatkan sosial media itu untuk meningkatkan ini juga loh, kesadaran calon pelanggan kita. Hey, ada kita loh.
kita ada loh di sini. Nah itu harus lewat sosial media. Ya, Karena sekarang nggak ada tuh orang nyari manual di jalanan gitu, nggak ada. Pasti semuanya lewat sosial media. Jadi pastiin kamu dari sosial media belajar bikin kontennya belajar di mana, bareng kita aja. Yes, betul. Karena kita ngajarin tuh konten marketing organik. Kita spesifik ngajarin konten marketing organik. Iya, untuk terutama nih memang kita tuh ngasih tahu gimana caranya konten itu bisa mendatangkan sales. Jadi bukan untuk jadi influencer ya. Ya, arahnya memang bisnis nih. Arahnya bisnis. Gitu. Nanti untuk akses kelas kita akan taruh link aksesnya di bio. Salah, di deskripsi. Ya. Kebanyakan bikin konten, jadi ngomongnya di bio, di deskripsi ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga ya kan, tadi kan step pertama sales, yang kedua marketing, dan lakukan itu semua lewat sosial media. Betul. Ya kan, dengan optimasi digitalisasinya. Nah, yang ketiga yang penting dan kadang orang sering lupakan itu adalah keuangan. Iya, itu yang paling tapi itu sebenarnya paling fundamental ya. Itu nomor satu sebenarnya. Karena hidup kita aja kalau kita nggak ngatur keuangan itu berantakan loh. Iya, betul. Jangan ngomongin bisnis dulu, kehidupan aja itu berantakan. Betul. Karena tuh bisnis dan keuangan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Iya dong, bisnis kan untuk gain money. Kamu nggak bisa ngelola ya, aduh. Iya kan. Dan semua aktivitas bisnis menggunakan uang. Bener. Katakanlah nih produk digital aja deh, yang HPP-nya tuh nggak ada. Ya kan, kamu cuman pakai HP sama internet, tapi kan internet beli butuh pakai uang. Tetap ada modalnya. Jadi sebenarnya bisnis tanpa modal tuh nggak ada ya. Pada akhirnya ada modalnya. Ada. Even kecil. Ya, kecil terjangkau atau tidak gitu doang kan. Iya, kamu bisa budget kamu masuk atau enggak gitu. Kalau dibilangin mulai bisnis dari nol, itu berarti kamu sudah punya asetnya. Iya. Jadi bukan nol. Bukan. Nah, itu jadi teman-teman di sini ya, keuangan yang pertama, coba benerin dulu keuangan pribadi. Iya, kalau keuangan pribadi udah bagus, dia bisa ngikuti ya. Iya, karena gini, kalau kita aja udah pintar ngebudgetin keuangan pribadi kita, untuk keuangan bisnis sederhana, ya gampang dong. Keuangan bisnis sederhana itu yang gimana? Ya, contohnya, kan teman-teman harus kamu kasih tahu nih, kan soalnya di BMD ini yang ahli keuangan tuh ada. Jadi paling tepat nih ada yang ngejelasin. Oke, jadi kalau keuangan bisnis sederhana tuh simpel lagi nih. Kamu tulis dulu semua biaya-biaya yang harus kamu keluarkan untuk running bisnis kamu. Contoh kayak produk digital aja ya, paling gampang ya. Produk kamu sendiri nih. Produk kamu sendiri nih ya. Produk kamu sendiri aja. Di produk di BMD itu kan hampir semuanya memang kita digital ya. Bukan hampir semuanya digital. Jadi untuk kita ngebuat katakanlah e-course, itu kan butuh yang namanya HP untuk record, laptop, ya kan, sama kuota. Atau dan listrik. Wifi, misalnya kalau pakai wifi, listrik ya kan. Nah, itu harus ditulis semua. Rinci. Ada juga pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan tuh seperti misalnya kayak Canva atau CapCut, ya kan. Gimana kita butuh untuk editingnya, itu ditulis semuanya. CapCut tuh tadinya gratis loh. Sekarang berbayar. Jadi sekarang kita budgetin CapCut. Iya dong, CapCut itu hampir semua. Iya kan, waktu itu kemarin dia kan mencoba untuk mencari produk market fitnya dia. Iya benar. Dan ketika udah dapat ya dia tidak mungkin ya kasih gratis terus-terusan. Iya, CapCut kita hitung Canva bener ya. Itu walaupun nih sebulan mungkin cuma 60.000, 70.000 orang pikir cuma 60.000. Itu gak ada yang cuman loh. Kalau di total untuk kita bisnis jangka panjang kan tiap bulan kita bayar setahun berapa? 700.000 udah. Nah, jadi harus ditulis. Ditulis semua pengeluaran-pengeluaran, bahkan yang terkecil-kecil sekalipun. Itu berlaku di keuangan pribadi sebenarnya. Di keuangan pribadi itu juga kayak kamu beli cimol. Ya kan, kayak kamu 5.000 tapi beri ya mahal. Kaliin aja tuh kali 30. Atau misalnya kayak parkir nih, orang yang paling nggak pernah budgeting mungkin parkir. 1.000, 2.000. Dipikir ini ya murah ya parkirnya. Hitung tuh. Apalagi kalau kamu naik mobil. Hitung tuh bisa. Sekarang mobil tuh berapa sih 5.000-an ya? 3.000, 5.000. Nah kalau ke mall. Nah kalau ke mall tiap hari, aku tiap hari ke mall karena bisnisnya di mall. Tapi enggak sih, kalau tenan mall kayaknya dapat free parking ya. Dapat ya. Ada beberapa tapi enggak semuanya. Iya enggak semua. Nah terus habis itu kalau misalnya kita sudah terbiasa mengatur budgeting pribadi kita yang banyak sekali perintilan-perintilan kecilnya. Itu kita juga terbiasa untuk nge-track pengeluaran bisnis kita tuh apa aja. Nah ini yang tidak bisa dilakukan oleh pebisnis kecil Indonesia, UMKM ya. Mereka tidak paham literasi digital dan literasi keuangan, sehingga mereka itu juga tulis keuangannya manual. Jadi sangat susah untuk di-track. Betul. Per bulannya. Terus mereka juga tidak terbiasa kocar-kacir. Mereka juga tidak terbiasa untuk menulis secara rinci apa aja pengeluaran. Pokoknya profit aku, omset aku pokoknya gede, sebulan bisa 5M. Tapi nggak dihitung itu profit apa enggak? Karena bisa itu nggak profit. Iya. Jadi omset besar itu tidak sama dengan profit besar. Betul.
bisa jadi habis buat aktivitas marketing, karena aktivitas marketing itu besar kan, aktivitas biaya operasional itu juga besar, mereka nggak hitung secara rinci, tiba-tiba ternyata omset 5M, profit cuman katakanlah 1 juta. Nangis lah kayak gitu, ngapain, capek banget. Makanya semua tuh harus ditulis. Jadi kalian jangan berbangga, jangan terlalu bahagia kalau omset gede, karena omset sama profit itu jauh berbeda. Jadi kalian harus hitung bener-bener supaya kalian tahu kalian tuh bener profit atau enggak. Betul. Masa udah jalan bertahun-tahun ada yang nggak tahu dong profit atau enggak, karena cuma ngitung omset. One day dihitungin ketika udah mulai jalan, dia pede kan nge-hire orang finance. Pak ini nggak profit, ternyata gaji karyawan tuh boncos terus selama ini. Itu sering loh. Bener dah gitu tuh, belum lagi ngutang tuh nggak dikelola. Iya benar. Jadi utangnya tuh kacau gitu. Iya betul. Ini benar-benar butuh utang atau enggak? Jangan-jangan kita nggak butuh, tapi buru-buru kita tuh maunya gedein bisnis, maunya langsung dipercantik bisnisnya. Ternyata kita ujung-ujungnya bangkrut. Makanya keuangan ini tuh sangat penting karena semua aktivitas yang kita lakukan, even aktivitas yang kita lakukan itu secara organik sosial media, itu tetap butuh pengeluaran internet bulanannya dan listrik. Iya. Terus dihitung. Waktu kita bikin konten tuh kan itu pakai alat, walaupun pakai HP itu kan jadi modal juga kan kita butuh kayak mic, lampu dan lain sebagainya waktu kita lagi bikin konten, itu kan semua modal. Ya benar. Dan kayak gimana ya, kita tuh ngerinci semuanya itu tuh supaya kita juga bisa menentukan harga produk nanti gimana. Benar. Kan banyak yang bingung ya orang kalau mau jualan harga produknya tuh berapa sih? Nah, gitu. Kamu bisa minimal base-nya dari situ. Iya, jadi tentuin dulu sama pengeluarannya berapa. Katakanlah nih pengeluarannya ternyata untuk bisa menghasilkan satu produk itu nilainya 50.000 nih modalnya. Berarti kamu mau ambil untung berapa? Iya, benar. Ya kan, misalnya aku mau ambil untung 20%, 30%. Itu berapa sih? 30%, 40% ya? Iya, 30-40. Tapi kalau misalnya tempat makan biasanya 100%. Iya, paling kalau jualan es teh. Waduh, itu 1000% kali ya. Iya, jadi kayak es teh itu misal modalnya 1.000, dia bisa jual kayak 3.000, 5.000. Cuman bikin biangnya doang. Jualnya cuman pakai ampas itu. Iya, benar. Es teh itu bener-bener mantap. Itu pemasukan yang oke banget untuk rumah makan. Nah, terus habis itu kita juga bisa dari perhitungan itu kita jadi bisa menentukan kapan mau balik modal. Iya, benar. Karena kan banyak kan UMKM itu tuh ditanya nih, kita kan pernah tuh datang ke UMKM tempat makan. Iya. Kita tanya, ini harus jual berapa nih per hari supaya bisa balik modal? ROI. Iya, ROI. Iya. Gak tahu. Iya, kebanyakan orang itu nggak ngitung itu. Iya. Jadi dulu pernah kita iseng nanyain franchise-nya Indomaret. Iya, benar. Kan? Terus kita tanya ROI itu kira-kira berapa lama gitu. Kata mereka sih 4 tahun. Itu padahal Indomaret yang sistemnya udah jelas. Sistem udah jelas. Apalagi kalian yang baru bikin sistemnya belum teruji nih. Kalau Indomaret itu kan udah matang. Iya. Nah ini kalian yang baru bikin sistemnya tuh belum teruji, itu harus kalian uji dulu. ROI-nya kapan? Ataukah selama-lama tidak akan ROI? Jangan dimulai bisnisnya. Loh iya dong, itu harus dipertimbangkan. Berarti ini bisnisnya nggak bisa di scale up nih, nggak bisa dikembangin, ngapain dimulai? Iya, bisnis nggak bisa di scale up, nggak bisa balik modalnya nggak jelas kapan. Ya mendingan cari bisnis lain. Iya, cari bisnis lain. Contohnya produk digital. Betul. Produk digital itu bisnis digital, produknya digital. Mantap itu. Itu memang enak sih karena dari pengalaman kita sendiri ya. HPP-nya itu udahlah kecil banget. Jadi gampang sekali di-track. Iya. Terus habis itu pengeluarannya juga sangat sedikit. Benar. Jadi hampir 100% profit itu. Masuk semua ke kita. Betul. Yang mau belajar bikin bisnis digital, produk digital, terus sales funnelnya semuanya itu digital, kalian bisa belajar bareng kita. Nanti link akses belajarnya aku taruh di deskripsi. Yes, oke. Nah, jadi itu ngomongin 3 hal basic ya, yaitu marketing, sales, dan keuangan. Nah, kalau ini udah kita rancang, baru udah matang nih. Ini belum mulai bisnis loh. Belum kita rancang. Belum action. Udah action lah. Kita udah mikinin marketingnya, udah bikin salesnya. Iya, belum dibuka lah. Belum dibuka lah. Baru rancang lah ini kan. Bener. Nah baru kita itu mendesain brandingnya. Nah inilah teman-teman, baru kalian itu ngebikin sesuai brand identity kalian. Baru tuh ditentuin tempatnya, dekorasinya kayak apa, packagingnya, bentuknya, warnanya seperti apa, logonya seperti apa. Nah itu tuh semuanya adalah branding identity. Iya, jadi kebanyakan bisnis itu kan gini, udahlah nggak paham sales, nggak paham marketing, nggak paham yang namanya keuangan, langsung lompatnya ke brand identity, ke brand visual. Dan kebanyakan tuh nggak tahu kalau itu adalah kegiatan branding. Nggak tahu mereka. Cuman pokoknya bisnis itu harus ada logo, tempatnya lucu, packagingnya oke. Iya. Padahal itu bagian dari branding.
tapi bukan fundamentalnya branding. Iya benar. Karena kan sebenarnya brand visual dan brand identity itu menyesuaikan brand positioning dan core value-nya apa. Betul. Nah kamu harus bikin dulu berarti core value-nya apa, terus positioningnya gimana, barulah kita ngebuat packaging itu teman-teman yang kalian selalu utamakan di awal. Iya. Jadi supaya apa? Sesuai dengan target marketnya, karena kan branding positioning dan branding value itu disesuaikan dari target marketnya kita. Iya, misalnya, aku nih memang segmennya ibu-ibu, ya kan? Tapi warna packaging kamu tuh hitam ungu, terus modelnya pang gitu kan, jadinya nggak cocok. Ya nggak, dari logo aja mereka udah nggak mau. Iya, gitu. Nggak bisa. Jadi semua itu tuh ada aturan dan ada step-stepnya. Betul. Ada langkah-langkahnya. Apalagi kayak di zaman sekarang itu sebenarnya ada ChatGPT ya, kita bisa diskusi juga di situ. Nanti kita juga ajarin itu gimana cara kita memanfaatkan ChatGPT. Optimasi ChatGPT. Ya, untuk supaya bisa membantu grow bisnis kita juga. Itu semuanya ada di kelas juga sih, bisa belajar juga di kelas. Betul. Nah, jadi teman-teman harus paham branding positioning. Branding ini fungsinya untuk apa? Supaya kita itu stand out dibandingkan kompetitor. Karena kan katanya kita udah nentuin target market. Kita harus stand out dong. Iya. Karena kan zaman sekarang kompetisi itu sangat ketat. Wah, kompetitor kamu tuh ketat sekali. Apapun bisnis kamu, apapun produk kamu tuh pasti ada kompetitornya. Wah, zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin susah ya, kamu doang. Tapi kalau zaman sekarang enggak. That's why kamu butuh branding. Kamu nggak bisa lagi ngandalin marketing zaman old. Oh, dari mulut ke mulut, masakanku kan enak. Nanti pasti rame. Kalau orang suka, nggak bisa kayak gitu deh. Itu udah mindsetnya udah old sekali. Kalau ngandalin kayak gitu, kamu akan tutup. Iya. Jadi branding ini ditaruh di mana? Di dalam aktivitas marketing di sosial media. Iya benar. Jadi marketing and branding di sosial media. Salesnya juga bisa di sosial media. Di sosial media, apalagi kalau produknya bisa dikirim sana sini. Zaman sekarang makanan pun bisa dikirim ya. Bisa. Ya, misalnya ada orang jualan steak mentah tuh bisa dikirim loh. Iya, itu keren banget. Tapi iya kan? Kepikiran ya, hebat loh. Karena dengan digitalisasi itu ternyata orang tuh jadi bisa bisa lebih berpikir kreatif. Iya, kamu taruh linknya di bio, orang ngeklik di situ, bisa diarahin ke marketplace, atau langsung ke kamu pakai landing page. Iya, udah orang langsung check out di situ, masuk secara sistem pembayarannya, langsung kamu kirim. Kita langsung kirim. Itu kalau barangnya adalah yang fisik. Tapi kalau produknya digital, itu orang bayar, udah bisa otomatisasi masuk ke email dia. Udah pokoknya gampang banget sebenernya. Kalau produk digital kita e-course tuh ya, itu kan sudah diotomasi tuh semuanya. Jadi enaknya nih, kita cuma ngecekin email. Ada pembelian berapa hari ini. Langsung itu pun juga kita nggak perlu ngecek kok. Nggak perlu. Emailnya notifikasi keluar di HP. Ada pembelian hari ini. Udah gitu. Serba simple gitu teman-teman. Enak banget. Emang produk digital tuh love it. Itu dia. Kalau kamu sebenarnya nguasain ini, kamu udah tahu market kamu, udah tahu gimana mau jualnya, gimana mau marketinginnya, mau promoinnya, tahu soal brandingnya, keuangan yang paling penting. Itu sebenarnya kemungkinan bisnis kamu gagal tuh jadi semakin kecil. Apakah pasti nggak gagal? Ya nggak tahu. Saya bukan Tuhan ya. Cuman dengan kamu melakukan ini semua itu meminimalisir kemungkinan gagal bisnis kamu. Betul. Memang nggak ada jaminan. Tapi kalau kamu nggak paham ini ya udah pasti gagal. Betul. Ya kan yang udah paham ini aja belum tentu bisa berhasil, harus coba berulang-ulang. Namanya bisnis itu pasti, bisnis itu ya itu bukan sprint teman-teman, maraton panjang gitu ya. Terus kalau gagal jangan langsung ditinggal, dievaluasi. Betul. Dievaluasi terus coba dirubah sedikit, di testing lagi, dievaluasi, testing lagi. Jadi TETE itu loh. Testing, evaluate. Dan yang di TETE itu juga cuma seputar apa? Marketing, sales, keuangan, branding. Iya, benar. Pasti masalahnya ada di situ. Jelas. Jadi yang penting kalian tuh jangan langsung ke branding, jangan langsung lompat lagi kayak packaging, sewa tempat terus gue macam modalnya harus gede. Jangan itu lagi teman-teman, tapi fundamentalnya dulu. Iya, itu ibarat kayak gini, bangun rumah, cuman cantik di luar, pondasinya nggak kuat, ambruk dah. Betul. That's why buat kalian yang baru mau mulai, lakuin dulu nih apa yang tadi kalian udah pelajarin, fundamentalnya dulu. Marketing, sales, keuangan, and then branding. Betul. Dan lakukan itu semuanya di sosial media dengan memanfaatkan digitalisasi. Betul. Dan semoga membantu ya. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.